Barakallahu fikum. Jika suami, anak kayaknya minum dulu ini jemaah. Jika suami setelah melihat wanita lain kemudian menyalurkan hasratnya ke istrinya, tetapi suami masih membayangkan wanita lain, apakah berdosa? Iya, dosa. Kalau dia menghubungi istrinya tapi bayangan dia istrinya ini orang itu dosa. Begini jemaah, setan itu menggambarkan yang buruk baik, yang baik buruk. Ada sebuah cerita seorang penyair yang nggak baik lah. Wallahu a'lam dengan keabsahan cerita ini. Cerita ini disebutkan dalam kitab Al-Iqdul Farid ya, yang dia mengumpulkan cerita macam-macam. Tapi anak ingin ngambil ibrohnya. Dia ini mengancam seorang wanita. Kalau engkau tidak perkenankan aku merasakan dirimu, aku akan bikin syair yang mencelamu. Mau diviralkan orang ini jam. Dulu dengan syair. Akhirnya perempuan ini bingung. Iyalah kata dia. Akhirnya perempuan ini datang kepada istri penyair ini, mengatakan kepada istri penyair ini, suamimu itu kayak gini kayak gini. Kata istrinya, udah, engkau katakan nanti malam suruh dia datang ke rumahmu. Ketika dia masuk ke rumahmu, suruh dia masuk, lampunya masih hidup. Kemudian ketika dia hendak berzina dengan engkau katakan, aku mematikan lampu, aku nggak mau dalam kondisi pakai lampu. Padahal di kamar itu ada istrinya dia. Jadi ketika dia mau berzina, perempuan lain ini pergi karena mati lampu. Siapa yang dia zinai? Istrinya sendiri. Ketika selesai menyalurkan syahwatnya orang ini, dia puas, istrinya mencela suaminya. Dilaknat nih suaminya sama istrinya. Suaminya tahu ternyata istrinya sendiri jam. Dengan suaranya dia tahu istrinya sendiri. Apa kata suaminya? Maaf ya baki haraman. Engkau kok enak kalau haram ya. Kalau halal kok nggak enak. Karena dia ketika berzina memikirkan perempuan lain. Semua perempuan ini sama jam. Maka kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyuruh orang itu pulang menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, di antara ilahnya, alasannya, fa innal ladzi biha mithl ladzi biha, yang ada di perempuan itu sama dengan yang ada di istrinya, sama gitu. Cuma ketika orang menghayalkan orang lain, dia berdosa walaupun yang dia hubungi adalah istrinya sendiri. Karena dia melakukan yang haram, dia pikir ini haram gitu loh, padahal Allah halalkan. Setelah menikah, izin minum dulu. Alhamdulillah. Setelah menikah, istri ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Doakan ana dan istri ana agar istiqamah dan husnul khatimah. Amin. Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diadab sama Allah Azza wa Jalla, kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia.
perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Nah, cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini kita untuk mengingatkan kepada kematian, supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat, ya, akan qanaah, nggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu loh. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek ngaji yuk. Ini sudah bulan Sya'ban, bulannya Qurra. Sebagian ulama mengatakan bulan Sya'ban itu syahrul Qurra. Bulannya orang yang hafal Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi murojaah bulan Sya'ban ini terus persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat. Ustaz Syafiq, yang pertanyaan satu ini panjang Ustaz, tapi ada pesan di sini. Pak Zaiful, penting Pak, dari Umar RJ, tolong ya Pak, jazakallahu khairan. Ini pertanyaannya satu halaman diketik Ustaz. Ya, anak harus dapat izin kalau anak baca atau tidak ini? Anak kayaknya yang baca. Kalau terlalu banyak anak nanti nggak fokus. Nah, Assalamualaikum WRWB. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak serius ini WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat doa dan pujian buat Allah Azza wa Jalla. Tanpa setahu saya, ternyata suami saya sudah lebih dari 10 tahun menikah siri dengan seorang janda, punya anak 3. Umurnya sama dengan saya Ustaz. Alasan suami saya itu menikah lagi karena menjalankan sunnah. Masya Allah, Masya Allah. Ana minum dulu jemaah. Bismillah. Jadi alasannya anak karena menegakkan sunnah gitu cuma. Begitu pandainya suami saya menyembunyikan Ustaz. Karena selama ini tidak ada sedikit pun perubahan sikap dan tindakan suami saya Ustaz. Rumah tangga kami selama ini baik saja, alhamdulillah. Kalau tidak ada orang yang menyampaikan, sampai kapanpun mungkin saya tidak akan tahu Ustaz. Berarti yang salah yang menyampaikan. Iya cuma. Berapa banyak rumah tangga baik-baik gara-gara ada orang yang menyampaikan, rusak rumah tangga. Dia katakan nggak ada masalah. Jadi perempuan ini merasa aman, nggak ada perubahan di diri suaminya. Cuma gara-gara ada yang menyampaikan. Dia katakan, dapat Ustadz bayangkan betapa kaget, sedih dan marahnya saya Ustadz. Iya, Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan. Kaget, sedih, marah itu anak, dan anak merasakan nah, bermacam kata-kata kasar dan kotor saya lontarkan kepada suami saya Ustaz. Tapi suami saya diam, tidak menjawab sedikit pun. Begitu juga dengan istri sirinya. Bermacam-macam cacian, makian, hinaan saya, tapi dia tidak menjawab sedikit pun. Dia cuma diam saja Ustaz. Saya betul-betul tidak terima. Saya merasa sudah dibohongi selama ini Ustaz. Tapi saya mau mempertahankan rumah tangga kami Ustaz. Jadi saya buat surat cerai untuk istri sirinya itu. Dan saya paksa suami saya untuk menandatanganinya Ustaz. Suami saya menurut saja, tanpa kata-kata dari mulut suami. Saya kirim surat itu ke istri sirinya Ustaz. Jadi semenjak itu saya melarang suami saya berhubungan dan berkomunikasi dengan perempuan itu. Bermacam cara saya lakukan, termasuk mengekang kebebasan suami.
Kayaknya diikat suaminya di rumah dia. Agar tidak ada kesempatan lagi untuk suami saya bertemu dan berkomunikasi dengan perempuan itu, suami saya nurut saja demi keamanan rumah tangga kami. Saya selalu bilang pada suami saya bahwa apapun bentuk pemberian dan bantuan suami saya kepada istri, siri dan anaknya itu, saya tidak rela dan tidak ikhlas walaupun anaknya itu anak yatim. Pertanyaannya, Ustadz, berdosakah dan termasuk zalimkah saya kepada suami saya dan istri sirinya atas perbuatan saya ini, Ustadz? Mohon pencerahan dan pengarahannya. Wassalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaan ini, jemaah. Iya. Ana perlu jelaskan bahwasanya yang dilakukan suami anti bukan kezaliman. Kenapa suami anti menyembunyikan pernikahannya? Karena dia cinta sama anti. Dia tidak ingin rumah tangga itu berantakan. Dia tidak ingin menyakiti hati anti. Perempuan ini, jamaah, ditinggal suaminya merantau 2 tahun, nggak apa-apa. Bahkan suaminya mengatakan, dia aku nggak bisa pulang nih, nambah 3 tahun. Maafi muskilah, nggak apa-apa mas, mau 5 tahun, yang penting fulusnya kirim. Iya, banyak perempuan seperti itu, jamaah. Tapi kalau dengar suaminya kawin lagi, kiamat dia, jamaah. Padahal rumah tangganya baik-baik, nggak ada apa-apa. Jadi masalahnya cuma masalah kecemburuan yang dibarengi dengan bisikan setan. Kita tahu, jemaah, perbuatan di antara perbuatan yang paling disukai iblis adalah perceraian. Rumah tangga anti baik-baik 10 tahun, nggak berubah suami, menghormati anti, bahkan mungkin yang diberikan kepada istri sirihnya itu sesuatu yang sedikit sekali, karena terbukti tidak ada perubahan dalam kehidupan rumah tangga anti. Berarti aman-aman saja. Gara-gara tuh orang yang menyampaikan, rusak rumah tangga anti. Bagaimana anti kemudian tidak sabar? Sabar itu pada hempasan pertama, jemaah. Iya, kalau dikatakan sakit hati, marah, emosi, tapi tetap tidak boleh mengatakan kecuali yang diridhain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anti menuntut suami untuk menceraikan dia? Apa salah perempuan itu dan apa salah suami anti? Yang salah siapa, jemaah? Yang nyampaikan. Oh, jamaah. Cuma ana ingin memberikan catatan ya. Kadangkala antum mengatakan ana nikah untuk menjalankan sunnah. Antum nikah karena nafsu, nggak apa-apa. Orang menikah karena nafsu itu boleh. Tapi antum harus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat. Karena memang di antara tujuan menikah adalah menyalurkan syahwat, memperbanyak keturunan, memperbanyak umat Nabi SAW, memperbanyak aset. Itu di antara tujuan pernikahan. Maka ana rasa yang perlu anti lakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ana lihat suami anti baik, madu, Masya Allah, betapa indahnya madu itu, jemaah. Nggak dikatakan racun. Dia nggak ngomong racun saya itu zat, enggak, madu. Karena madu itu manis sebenarnya, cuma ada madu pahit. Nah, madu hutan mungkin ya, madu hitam yang pahit. Tapi intinya, anak kalau lihat rumah tangga anti baik-baik, nggak ada masalah. Maka anti mungkin perlu minta maaf, apalagi dikatakan suami minta maaf, suami diem aja, dicaci maki. Ingat, malaikat mencatat semua cacian anti, semua kata-kata kotor anti dicatat dan kelak akan ada pada catatan anti. Ini yang kau katakan. Padahal yang dilakukan suami bukan sebuah dosa dan kezaliman.
Dan suami tetap berlaku adil sama anti, tidak melantarkan anti, tidak melantarkan anak-anak anti, tetap berbuat baik sama mertua, sama orang tua, tetap baik-baik. Memang jamaah, apakah harus seorang suami menyampaikan dia menikah lagi? Lihat kondisinya. Kalau nanti akan berdampak kepada masa depan anak-anaknya dari istri keduanya, kepada hak-hak istri keduanya, maka engkau perlu menyampaikan. Namun perlu kadangkala waktu menyampaikan. Kadangkala ada waktu yang mungkin dia pilih kapan menyampaikan, kondisi istri juga pada waktu itu bisa nerima atau ngobrol sama keluarga istri dan berdoa. Hati istri kita itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikkan hati dia. Hari ini dia bisa bersedih, besok dia bisa marah ya. Dan bagi para perempuan, ketika ada kawannya yang dipoligami, maka tolong engkau menguatkan kawanmu, bukan ngomporin dia. Ana punya istri kadang-kala dia lemah jemaah ya. Karena ada yang ngompori jemaah. Ada yang mengatakan, aku alhamdulillah, aku nggak dikasih harta, aku ya nggak banyak duitnya, tapi aku nggak dipoligami. Ini orang, ya bisikan-bisikan syaitan. Ini juga jemaah. Kadang-kala nih ada orang ketika tahu fulana dipoligami, dia datang seakan-akan dia cinta sama fulana. Ya Allah, kesian engkau ya, engkau kurang apa? Kau bisa dipoligami engkau. Kalau aku nggak mau dipoligami. Ada syaitan yang kedua ini. Ada banyak setan. Padahal kita tahu amalan yang paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer kepada hati saudaramu. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Bagaimana sekarang dia dapat musibah, bagaimana dia jadi gembira, bagaimana dia jadi kuat, datang sampaikan kepada dia, subhanallah, aku dengar suami poligami, mungkin Allah nggak mengangkat derajatmu. Nggak semua orang kuat seperti dirimu. Masya Allah, engkau wanita yang tabah dan sabar. Istri-istri Nabi pada dipoligami. Bagaimana Aisyah itu madunya 8 jam. Dia cuma dapat bermalam 9 hari sekali ke rumahnya. Kuatkan dia. Insya Allah engkau kuat. Allah tidak memberikan cobaan kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. Pasti engkau mampu. Hanya saja mungkin ada bisikan syaitan. Kuatkan dia. Maka kadangkala perempuan ini kalau dipoligami kesian jamaah, gara-gara lingkungannya gembosin dia, dicatat sama malaikat apa yang kau katakan. Dicatat. Jangan sampai gembos. Kuatkan dirinya jamaah. Kuatkan dirinya. Makanya ana ngomong istri ana, masya Allah, ana punya istri. Yang pertama ana sampaikan bosnya, dialah yang mendampingi hidup ana dalam perjuangan ini jamaah. Ketika ana belajar, ana sampai menyelesaikan kuliah, sampai pulang ke negeri ini, dia memberikan kontribusi yang sangat besar sekali dalam dakwah ini sendiri. Karena peran dia jamaah. Ana sering sampaikan kepada ana, masya Allah, dengan kekuatan dia menerima. Tapi gara-gara ada tetangga-tetangga, ada orang-orang yang ngembosin dia, kadang-kala dia jadi lemah lagi. Maka tolong kita bersama-sama menjaga sunnah Nabi SAW. Yang nggak mampu jangan poligami. Yang nggak mampu memanage konflik, karena antum akan mendatangkan konflik. Ketika antum poligami tadi ada keributan, istri marah, dan itu terjadi di rumah tangga Nabi SAW. Kalau di rumah orang yang poligami piringnya pecah, di rumah Nabi SAW piring pernah pecah. Makanya kalau nggak ingin pecah, ya beli piring plastik antum. Dilempar-lempar, antum lihat, alhamdulillah nggak pecah. Artinya memang kita harus sabar. Ketika antum tidak mampu sabar, jangan. Yang ada antum akan ribut terus. Ini suami ibu ini, masya Allah, diem dimarahin. Nah, maka insya Allah ibu banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutkan kehidupan ini. Mungkin Allah menyediakan bagi ibu yang bertanya ini derajat di surga yang amalan ibu nggak cukup.
Allah kasih ujian ini. Dan insya Allah sekali lagi ujian itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Jadi kalau ada perempuan, anak nggak mampu, engkau bukan nggak mampu, tapi engkau nggak mau. Karena kalau itu terjadi, berarti engkau mampu. Seperti itu. Namun kadang-kala memang ada yang menyebabkan rumah tangga harus berpisah. Boleh jadi karena ada kezaliman, atau memang ya ada perempuan yang kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau hijrah. Doakan saya istiqamah. Saya baru hijrah. Doakan saya istiqamah. Ustaz, saya ada di posisi istri muda. Makin kesini semakin suami saya tidak adil. Subhanallah jemaah. Ada cerita istri muda sama istri tua datang pengajian bareng, duduk bareng nggak kenal jemaah, ngobrol ahlan wa sahlan insyaallah. Karena suaminya waktu nikah lagi nggak ngasih tahu sama istrinya. Hati-hati yang duduk di sebelahnya jemaah. Makin kesini semakin suami saya tidak adil. Selama ini saya bekerja sendiri, saya karyawan perusahaan Ustaz. Apakah boleh saya minta talak suami saya Ustaz? Saya tidak ingin terus berdosa bertengkar apabila suami melarang dan sering menyindir hijrah saya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, yang mau nikah hendaklah nikah dengan kejelasan. Artinya jangan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi, salah satu dampaknya seperti ini. Suami nggak bisa adil, karena dia kalau ke rumah istri mudanya ini ngomongnya berangkat ke rumah sohibnya. Sampai ada cerita seorang syekh cerita, ada laki-laki ini kalau sore itu izin sama istrinya, anak mau ikut pengajian kata dia. Kata istrinya, iya fadhal kata dia, ikut pengajian di rumahnya syekh kata dia. Sampai suatu hari kakak abang istrinya datang. Ditanya sama sore hari itu, mana suamimu? Alhamdulillah bang, suamiku sekarang kajian terus kalau habis asar. Masya Allah kata dia. Di tempatnya siapa? Syekh Fulan kata dia. Syekh Fulan, Syekh itu udah pindah kata dia. Allahu Akbar. Kata istrinya, oh ya udah. Besok sore izin lagi suaminya mau kajian. Iya bang, berangkat nih. Sama istrinya diikutin. Sama anak-anaknya semuanya. Kemudian masuk ke sebuah rumah, dikunci. Setelah itu pakai parkir, diketuk pintu rumahnya. Yang buka siapa? Suaminya. Kata mau ngapain ke sini? Mau ikut kajian Syekh, kata dia. Ikut kajian. Astagfirullahaladzim ya. Biasanya seperti itu. Ketika tidak terang-terangan, boleh nikah siri itu secara hukum agama boleh, tapi kita tahu secara hukum pemerintahan bermasalah jamaah dan akan meninggalkan banyak masalah nantinya. Tadi suami tidak bisa berlaku, ya memang sembunyi-sembunyi. Ana rasa kalau anti melihat suami anti tidak bisa berlaku adil, dan begini, keadilan itu tidak harus sama. Keadilan itu kadangkala berbasis dengan kesepakatan. Umpamanya suami mengatakan, ana bisa kesini hanya Sabtu dan Ahad. Umpamanya dia mengatakan itu. Sang calon istri mengatakan, iya nggak apa-apa. Itu harus komitmen. Jangan kemudian istri mengatakan, enggak, ana minta adil. Nggak bisa. Karena itu sudah kesepakatan sebelum menikah gitu loh. Tapi kalau nggak ada kesepakatan berarti tetap harus berbuat adil. Maka ngerasa kalau anti lihat sudah tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmah, dan suami tidak suka dengan hijrah anti, mungkin pilihannya bercerai kalau memang itu solusi terakhir jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Posisi saya tinggal bersama mertua. Dikarenakan ini kayaknya banyak mertua jamaah. Dikarenakan mertua saya sendirian. Namun tiba-tiba ipar laki saya ikut tinggal di rumah tersebut, di mana rumah tersebut sudah menjadi hak suami saya. Pertanyaannya,
Bagaimana seharusnya saya dan suami menyikapi hal tersebut? Jazakallahu khairan. Iya, berarti masalahnya bukan sama mertua, masalahnya sama ipar jamaah. Ya dikomunikasikan sama ipar. Bukan mau mengusir ipar, enggak. Mungkin sang suami punya kelebihan rezeki, katakan abang minta maaf atau apa, katakan sewakan rumah umpamanya. Kalau memang tadi akan menjadikan masalah, karena ipar kadang-kala ada ipar yang nggak sholat, ada ipar yang nggak peduli sama agama, kadang-kala istri, akhirnya kalau ada ipar, istri itu harus selalu pakai jilbab, dia harus menutup auratnya karena ipar ini orang lain. Bahkan kata Rasul SAW, ipar ini kematiannya. Karena berapa banyak perzinaan yang terjadi dengan ipar, karena orang kampung merasa itu biasa. Lah wong iparnya Ustaz, sama kayak saudara kadang-kadang dianggap oleh mereka. Maka rasa nanti lihat tadi, kalau ternyata enggak, alhamdulillah rumahnya itu ada kamar khusus di depan sehingga ipar itu bisa keluar masuk ya tanpa harus masuk ke dalam rumah, alhamdulillah. Kalau mau masuk mungkin dia izin, coba dikondisikan. Artinya masalah itu dengan komunikasi yang baik insya Allah bisa diselesaikan. Barakallahu fikum. Saya gadis yang sudah berumur, berniat menikah dengan pria yang sudah beristri semata lillahi ta'ala. Masya Allah. Karena saya menilai dia dari ibadahnya, sebab dari materi dia sangat sederhana. Kami sudah minta izin dari istrinya dan ortu saya, semua menolak. Kami sudah istikharah dan kami mantap untuk terus lanjut. Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Jangan dilanjutkan. Masalahnya bukan karena nggak dikasih izin sama istrinya. Istri mana yang memberikan izin? Makanya poligami itu tidak harus minta izin istri pertama. Itu dalam hukum agama. Kenapa? Karena wanita secara naluri nggak mau hak dia itu dibagi sama orang lain. Maka yang Allah katakan, fankihu ma qabalakum minan nisa, suami sudah kamu nikah, cari perempuan yang baik-baik dengan syarat bisa berlaku adil. Kalau kondisinya sekarang ini ortunya yang tidak mengizinkan, padahal siapa yang berhak menikahkan dia? Walinya, orang tuanya. Kalau alasannya tidak syar'i umpamanya, maka perempuan boleh menggugat wali. Ada di pengadilan agama itu namanya wali adl, wali yang menghalangi putrinya menikah tanpa alasan yang syar'i. Maka gugat, nanti akan dipindahkan walinya kepada yang lebih berhak. Tapi itu setelah dipanggil oleh pengadilan ya. Anda rasa kalau anti menikah kemudian nanti tanpa wali, nanti bukan janda juga, nanti gadis, tetap harus wajib pakai wali. Yang janda pun syarat wali itu sebenarnya pendapat yang lebih kuat, dan pendapat yang mengatakan janda boleh menikah dengan wali adalah pendapat yang lemah, karena banyak dipakai di Indonesia untuk nikah-nikah yang enggak beraturan itu jamaah. Maka rasa anti perlu menggugat wali kalau memang dilihat sebabnya syar'i anti menikah dengan laki-laki tersebut. Bolehkah menikah dengan ikhwan seperti ini? Dalam urusan dunia dia sudah membuktikan dia juga santun, tapi dalam urusan agama baru separuh-separuh. Contoh, kadangkala masih meninggalkan sholat di masjid tanpa udzur syar'i, padahal itu dosa. Ya, berkaitan dengan sholat berjamaah ke masjid, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang lebih kuat, sholat berjamaah di masjid adalah wajib buat kaum laki-laki. Tapi sebagian ulama berpendapat itu sunnah yang sangat ditekankan sekali. Bagaimana dengan calon yang masih belum sholat ke masjid? Begini,
Untuk melihat lelaki itu agamanya baik atau tidak, lihat dari yang wajib-wajib dahulu. Kalau dia sholat 5 waktu dan tepat waktu dia sholat, tapi kadangkala dia belum ke masjid umpamanya, alhamdulillah, yang wajib dia sudah laksanakan. Tapi kalau dia memang sholatnya sudah telat-telat di rumahnya, udah jangan. Orang gimana dia mau ke masjid? Bisa jadi dia sholat ke masjid karena mau nikahin perempuan ini. Karena perempuan ini maunya, tadi anak katakan jamaah, perempuan itu ikut laki-laki atau laki-laki ikut perempuan? Laki-laki ikut perempuan. Kalau perempuannya baik, yang akan meminang adalah laki-laki yang baik. Maka terpaksa laki-laki ini kadang sholat ke masjid. Tapi karena bukan dari hati, terkadang masih bolong-bolong. Kadang ke masjid, kadang tidak. Maka ngerasa coba dilihat secara dalam lagi tentang agama dia. Kalau dia orang yang Masya Allah secara agama hanya saja masih baru paham tentang hukum sholat ke masjid, masih belum istiqomah ke masjid, ya bismillah. Asalkan tadi akhlaknya baik, santun, dan bukan di depan orang atau di depan masyarakat. Lihat bagaimana ketika dia sendirian bersama sohib-sohibnya, bersama teman-temannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pada saat menikah, suami tidak memiliki apa-apa. Kemudian istri dengan modalnya sendiri membangun sebuah perusahaan kecil. Suami membantu. Dan akhirnya justru lebih banyak bekerja di perusahaan tersebut. Sampai asetnya menjadi banyak. Pada saat bercerai, haruskah perusahaan tersebut dibagi? Dan bagaimana asetnya? Ini kayaknya mau bercerai jemaah. Atau persiapan untuk perceraian. Baik, dalam Islam ada istilah harta gono gini yang sering kita dengar. Islam nggak kenal dengan harta gono gini, kecuali kalau yang dimaksud harta gono gini itu adalah harta hasil usaha bersama. Iya, suami istri berusaha bersama, bikin rumah patungan, beli mobil patungan. Ketika bercerai maka dibagi 2. Kalau umpamanya yang punya usaha ini adalah istri, suami mengembangkannya. Nah, di sini haknya suami itu apakah memang separuh dari perusahaan tersebut atau saham dari perusahaan tersebut. Selama ini suami bekerja sebagai apa di sana? Kadangkala karena suami istri kan tidak ngomong macam-macam. Yang penting digarap bersama-sama. Dan kalau di situ ada usaha suami, berikan haknya suami. Apakah separuh? Mungkin separuh, mungkin sepertiga, mungkin seperempat, mungkin 2/3, sesuai dengan usaha suami mengembangkan usaha itu. Jadi dia punya hak bukan karena dia yang memodali, tapi karena dia yang mengembangkan usaha tersebut. Itu kembali kepada kesepakatan di antara suami istri ini jemaah. Allahumma amin. Ketika suami istri derajat surganya berbeda, misal surga suami lebih rendah dari surga istri, maka bagaimana kau Ustaz? Apakah surga suami akan mengikuti surga istrinya atau sebaliknya? Masya Allah. Ini ada orang-orang yang melihat kadang-kala ibadah dia kurang dibanding istrinya. Maka kalau antum kurang ibadahnya, lebih banyak istrinya, antum berusaha untuk memberikan arahan kepada istri. Istriku, engkau usahakan sholat duha supaya antum dapat pahala sholat duhanya dia. Engkau usahakan ngaji 1 hari 1 juz ya, insyaallah. Jamaah, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan seperti orang yang mengamalkannya. Berusaha antum untuk menjadi pemimpin benar-benar. Katakan istriku, mungkin aku nggak bisa 1 juz 1 hari ya, karena aku banyak pekerjaan. Engkau lah yang baca 1 juz. Kemudian tadi bicara sholat ibadah, terus usahakan sang suami itu benar-benar memberikan arahan kebaikan kepada istrinya. Namun bagaimana nanti kalau ternyata memang setelah ditimbang amalannya, istri lebih tinggi daripada suami.
Kata Allah Azza wa Jal, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Allah Azza wa Jal mengatakan, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti dengan anak keturunan mereka yang beriman, maka kami akan gabungkan mereka pada hari kiamat nantinya tanpa mengurangi amalan yang lebih tinggi. Nggak dikurangin karena suaminya di bawah, istrinya tinggi, akhirnya istrinya yang turun. Enggak. Yang naik siapa? Yang di bawah naik ke atas. Jadi insya Allah jangan takut. Makanya jangan salah pilih istri. Ada beberapa ikhwan yang nggak pede kalau menikah dengan wanita yang secara ilmu lebih tinggi dari dia. Manfaatkan ini sebenarnya untuk jadi bagian untuk mendidik anak-anak antum. Cari memang perempuan yang baik banget sudah. Nggak usah anak cari yang biasa-biasa aja karena anak masih biasa-biasa aja. Jangan. Cari yang terbaik jemaah. Tapi yang siap menerima kekurangan antum. Bagaimana dalam Islam adakah yang disebut dengan salah memilih jodoh? Bukankah siapa yang menikah dengan kita memang jodoh kita? Naam, kalau bicara yang sudah jadi istri antum itu jodoh antum. Ya betul. Tapi ada yang salah memilih dalam artian tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah yang agamanya baik. Antum cari yang agamanya buruk. Cari yang akhlaknya mulia, antum cari yang akhlaknya nggak baik. Lihat kepada akhlak dan agama, antum melihat kepada harta dan penampilan. Itu yang disebut salahnya, itu salah antum dalam memilih. Tapi kalau sudah antum nikahin berarti dia jodohnya antum. Cuma antum akan dihisap pada hari kiamat. Artinya semua yang sudah terjadi itu takdir Allah Azza wa Jalla. Antum beli mobil, sampai rumah mogok mobilnya. Aduh, ketipu aneh. Salah ana beli mobil. Ya salah maksudnya. Tapi sudah takdir, sudah jadi mobil antum. Itu maksudnya salah memilih jodoh jamaah. Artinya tidak sesuai dengan yang diarahkan sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ana mau bertanya. Ini menakutkan ya. Apa yang harus ana lakukan apabila ana sudah lelah dengan tingkah laku suami yang tidak mau berubah sama sekali? Bahkan suami ana mengatakan bahwa ajaran agama yang ana terapkan dalam hidup adalah sesat. Ana sudah berusaha semaksimal mungkin agar suami ana mau belajar ilmu agama, tapi suami ana tidak mau, tetap berpegang teguh dengan prinsipnya untuk mengejar kehidupan dunia. Allahu Akbar. Buat para wanita yang dapat suami kayak gini, istighfar, minta ampun sama Allah, karena suami ini pilihan anti, dan anti salah memilih pemimpin dalam kehidupan anti. Siapa yang salah? Ya anti. Istighfar. Kemudian ilmu yang anti pelajarin terapkan dalam kehidupan ini. Jadilah istri yang soleha. Jadilah istri yang menyenangkan buat suaminya. Bukan hanya pandai menasihati suami, tapi pandai melayani suaminya. Bikin suaminya betah dalam rumah. Ketika suaminya datang, bukakan pintu dengan aroma yang wangi. Rumahnya telah diaromai dengan aroma gahru. Antum tahu gahru jamaah? Kayu ud, ada kayu yang wangi sekali.
Itu suami kayak bukhur lah. Suami belum masuk rumahnya bau itu, Masya Allah, ada apa ini? Dia buka, istrinya mengatakan, Masya Allah bang, abang lelah, abang capek bang. Fadol bang, abang kepingin apa bang? Semuanya udah ana siapkan. Ini ada buku menu kalau abang mau tambahan. Masya Allah. Layani suaminya. Suaminya sambil makan ya, sambil dipijetin, tanyain, bang, abang kepingin minum apa bang? Atau suaminya sambil makan sambil dipijetin kakinya. Suami itu yang awalnya ngelihat ajaran sesat, dia mikir, ini ajaran apa lagi nih? Kok pakai pijet-pijet kaki segala? Nah, ketika suami melihat perubahan istrinya positif, insya Allah suami, ya yang dia mengatakan sesat itu pelan-pelan akan hilang. Tapi kadang-kala sebagian istri kalau sudah ngaji jadi kaku sama suaminya. Suaminya datang dari kerja, sini. Masya Allah. Sini. Ya nggak bener lah kayak gitu jemaah. Amin ya Allah. Afwan Ustaz. Allah, bagaimana cara mengatasi capek ketika jodoh belum datang? Antum nanti jodohnya datang capek sama suaminya. Jadi memang kita nggak pernah lepas dari capek, lelah jemaah. Kita itu hanya berpindah dari kelelahan kepada kelelahan yang lainnya. Jadi anak lelah, jadi orang tua lelah juga. Ini jodoh belum datang capek. Saya berusaha, Ustadz, saya berusaha. Apa ini? Saya apa nih bang? Ini bikin capek ini nulis suratnya. Saya berusaha husnuzon. Saya berusaha husnudzon, tetapi orang sekitar selalu membuat beban pikiran dan membuat lelah. Apa maksudnya jemaah? Iya, mungkin maksudnya ada orang-orang yang ketika jodohnya belum datang sering dibully sama orang jemaah. Kamu kok nggak kawin-kawin? Setiap ketemu sudah nikah. Ingat ada kejadian yang tetangganya dibunuh. Saya pernah ceritakan gara-gara bikin capek dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Astagfirullahaladzim jemaah. Maka nanti kalau belum datang jodohnya, banyak-banyak istighfar. Minta tolong orang-orang yang baik. Sampaikan mungkin ada orang soleh yang cari istri, saya siap. Walaupun jadi istri, Masya Allah, istri kedua, ketiga, keempat. Banyak perempuan yang siap, tapi banyak istri pertama yang tidak siap jemaah. Maka para suami harus siap. Nah, tapi jangan sampai antum jamaah menikah lagi, akhirnya bangunan rumah tangga antum yang pertama hancur. Akhirnya antum lelah 2 kali. Ngurusin istri kedua nggak jadi kedua, nanti yang pertama lagi satu istrinya. Ngurusin istri yang pertama dengan anak-anak ya, maka antum harus persiapkan ketika ingin nikah lagi. Dan buat yang nggak datang jodohnya, terus berdoa dan husnudzon sama Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang mati tidak punya jodoh karena Allah sudah sediakan jodohnya di surga nantinya.